Permisi Mbak Zafira, selamat sore. Iya, sore. Apa kabarnya Mbak Zafira? Baik. Lagi apa nih Mbak Zafira sore-sore? Nggak tahu. Atau udah nunggu saya? Iya. Oke Mbak Zafira, sebelum kita memulai perjanjian kita yang kemarin udah kita kontrak waktu terkait pelatihan patu obat, saya pengen nanya dulu nih Mbak Zafira. Dari semalam dan tadi pagi setelah kita udah nggak bertemu, Mbak Zafira ngelakuin tindakan apa Mbak Zafira dari yang kita udah ajarin kemarin? Kita udah praktikin terkait tawas dalam kah atau Mbak Zafira melakukan praktik teknik pukul bantal Naik nafas dalam ngelakuin di pukul berapa? di pukul 7 pagi. Oke, mungkin bisa ditulis ya Mbak Zafira. 7 pagi teknik nafas dalam. Mandiri atau dibantu? Mandiri. Mandiri. Kodenya M ya. Kalau pukul bantal dilakuin juga atau enggak? Mm-mm. Dilakuin pukul berapa? Jam 3. Jam 3 sore. Iya. Oke, mungkin bisa ditulis pukul 3 sore ini teknik pukul bantal. Ini M ya? Iya betul. Mandiri kan ya? Oke, gimana Mbak Zafira? Saya pengen tanya dulu dong sebelum saya mulai teknik latihan pati obat. Setelah Mbak Zafira melakukan teknik pukul bantal dan teknik nafas dalam, yang Mbak Zafira rasain apa? Jadi ada Tenang. ya tenang. Tenang ya. Rasa kesalnya bisa ke transfer gitu dengan pukul bantal. Oke, sekarang kita melakukan latihan patu obat ya Mbak Zafira ya. Nah, Mbak Zafira sebelumnya udah pernah tahu belum patu obat itu apa aja? Belum tahu ya, belum ada yang jelasin ya. Nah, di sini saya izin menjelaskan bahwa sebelum kita meminum obat, kita harus mengetahui beberapa patu obat. Itu ada 5 Mbak Zafira. Yang pertama, benar nama pasien, benar jenis obat, benar dosis obat, benar waktu pemberian, dan yang terakhir benar cara pemberian. Jadi dari ketiga obat yang Mbak Zafira konsumsi ini, Mbak Zafira harus perhatikan 5 benar obat tadi. Nah, mungkin kita sekarang sama-sama buktikan ya, kita aplikasikan cara patu obat itu dengan obat yang Mbak Zafira konsumsi setiap hari. Pertama, benar pasien. Bisa dilihat di kertas obatnya, itu nama Mbak Zafira Virgin ya, tiga-tiganya ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Zafira sudah benar ya kalau benar nama pasien itu nama Mbak Zafira nih dari ketiga plastik obatnya ya, Zafira Virgin, Zafira Virgin, dan Zafira Virgin. Nah, Mbak Zafira sebelum kita aplikasikan yang kedua itu benar jenis obat, saya izin membacakan dulu ya di rekam medis itu bahwa Mbak Zafira mendapatkan risperidon 2x2 mg, trihexyphenidyl 2x2 mg, dan terakhir clozapine dengan 1x100 mg. Nah, sekarang kita cek nih, kedua obat ini apa namanya Mbak Zafira? Risperidon dan trihexyphenidyl, sama yang terakhir clozapine. Oke, berarti benar ya, udah benar jenis obatnya sesuai yang Mbak Zafira dapat. Kemudian benar dosis obatnya. Kedua tadi yang risperidon dan trihexyphenidyl itu kan 2x2 mg. Coba dilihat di kertas obatnya. Iya, benar. Benar ya, 2x2 mg ya. Mungkin bisa dilihat nih di jenis di obatnya Iya. 2 mg ya. Iya. Dan yang terakhir clozapine ini berapa miligram? 100. Ya, diminumnya 1 kali doang ya kalau malam. Nah, kemudian yang yang ketiga ya, benar waktu. Nah, waktunya ini kan kalau Mbak Zafira Katanya lu udah ngomongin dosis. kan 2, 3. Kan Benar jenis nama, benar jenis obat, benar dosis, benar waktu. iya 4. Sekarang mau ke 4 kan? Oh ya. Oke Mbak Zafira, sekarang yang keempat benar waktu pemberian ya. Nah, kalau Mbak Zafira minum obatnya berapa kali sehari biasanya tiap hari? Ada yang 2, ada yang 1. Ada yang 2 dan yang 1 ya. Nah, betul banget. Ini yang kedua ini, yang risperidon dan trihexyphenidyl ini diminum sehari itu 2 kali, pagi dan menjelang maghrib. Iya. Nah, kalau yang clozapine ini diminum? Malam. Iya, betul banget. Nah, berarti udah sesuai ya dengan yang diberikan dan yang Mbak Zafira minum. Kemudian yang terakhir, benar cara rute. Mbak Zafira, bagaimana cara mengkonsumsi 3 obat ini? Diminum pakai air putih. Iya, betul banget. Jadi cara konsumsi obat ini itu diminum ya Mbak Zafira ya dengan air putih. Boleh hangat atau boleh air putih biasa aja. Tapi jangan air putih dingin. Apalagi diminum bersama susu, teh, kopi itu adalah minuman-minuman yang dilarang untuk diminum bersama obat-obatan jenis apapun. Karena kenapa? Karena
jenis minuman tersebut bisa menetralisir fungsi obat ini. Jadi takutnya obat ini nggak berfungsi di tubuh Mbak Zafira. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan beberapa efek samping apabila Mbak Zafira mengkonsumsi 3 obat ini ya. Yang pertama, Mbak Zafira akan menjadi kering bibirnya, kulitnya terasa kering, kemudian bisa menyebabkan pecah-pecah pula. Kemudian yang kedua, Mbak Zafira akan merasakan getar pada tubuh Mbak Zafira atau tremor kayak gitu Mbak Zafira. Tapi Mbak Zafira nggak perlu khawatir karena di antara ketiga obat ini ada yang berfungsi untuk menetralisir tubuh Mbak Zafira. Jadi Mbak Zafira tidak getar atau tidak tremor. Kemudian apabila Mbak Zafira merasakan kering-kering pada mulutnya atau bahkan pecah-pecah, Mbak Zafira bisa minta ke dapur atau bisa bilang ke perawat kalau Mbak Zafira mulutnya kering dan pecah-pecah. Nanti bisa diberikan es batu untuk dikompres seperti itu Mbak Zafira. Nah, bagaimana Mbak Zafira telah mengetahui teknik latihan patuh obat Mbak Zafira? Jadi tahu apa aja yang harus diperhatiin kalau betul, mau minum obat. Jadinya betul. nggak salah-salah. Iya betul. Sekarang Mbak Zafira bisa praktikin dan sebutkan beberapa jenis teknik patuh obat yang tadi. Disebutin. Yang pertama ada benar nama pasien, Iya betul. benar obat, Nama pasien Mbak Zafira ya. iya. Benar obat. Terus benar obat itu ada 3 obatnya. Iya, risperidon, trexpenidil, sama clozapine yang diminum malam hari ya. Terus benar dosis. Ada yang 2 mili, ada yang 100 mili. Kemudian benar waktu. Ada yang di pagi hari sama ada yang di sore. Iya, terus Sama cara ada yang minum di. konsumsinya diminum pakai air putih. Iya betul. Jangan diminum Pakai teh, susu, kopi. Iya betul banget. Oke, Mbak Zafira keren banget. Bisa cepat tanggap dari kemarin juga untuk mengetahui tindakan-tindakan ataupun teknik yang harus Mbak Zafira ajarin. Ya udah kalau gitu kita kontrak waktu dulu ya Mbak Zafira. Sekarang di pukul 4 ya teknik patuh obat. Dilakukan dibantu ya B ya. Oke. Keren banget nih Mbak Zafira. Kemudian kita akan teknik latihan verbal nih Mbak Zafira. Nanti kita latihan untuk minta bantuan terhadap orang lain, minta pertolongan, atau kita menawarkan bantuan terhadap orang lain. Kira-kira Mbak Zafira bersedia? Iya, bersedia. Kalau bersedia, kira-kira mau dilakukan di hari apa? Besok Besok boleh? Oke, mau di jam berapa Mbak Zafira? jam 11. Jam 11 ya. Mungkin bisa ditulis lagi di jadwal kegiatannya. Latihan verbal di pukul 11. Oke deh kalau gitu saya pamit undur diri dulu ya. Saya mau ke kantor dulu, ke ruangan juga. Mbak Zafira bisa melakukan kegiatan yang Mbak Zafira mau lakukan. Sampai bertemu di besok siang ya Mbak Zafira. Iya. Ya, mari ya Mbak. Yuk sama-sama.